Kan teman-teman kayak takut deh kenalan gitu, atau misalkan kayak ntar kalau misalkan gagal gimana, ntar kalau gimana, kamu nggak ngelakuin apa-apa kamu udah pasti gagal gitu loh. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mus Talk Season 2 Episode 2 dengan saya Syakira dari Marketing Specialist Mus Indonesia. Nah, kalau tadi episode 1 kita udah bahas tentang keseimbangan antara karir, cinta, dan keluarga. Nah, sekarang kita balik lagi nih sama teman-teman dari Minutes of Manager. Tapi hal yang dibahas tuh bakal beda dari yang sebelumnya. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang pilih ngejar deadline atau ngejar cinta nih. Nah, di sini udah hadir bersamaku lagi ada Langga sama Ivin dari Minutes of Manager. Untuk tangan dulu dong. Woohoo! Nah, jelasin dong Langga, Ivin, nama lengkap kalian siapa, kesibukannya apa, kalian kerja di industri apa sih, kan dari Minutes of Manager nih, pasti industrinya berbeda-beda kan, dan status hubungannya boleh dong, silakan. Siapa duluan nih? Ivin dulu. Oke, dari Ivin duluan. Aku Ideal Ivin, dan kerjanya itu untuk di platform OTT buat menayangkan tayangan-tayangan film, terutama sports. Makanya walaupun aku bentukannya gini, aku sporty banget. Waduh, coba dibuktikan push up 100 kali dulu. Thank you. Nah iya, dan kalau untuk status, aku single, makanya masih punya banyak waktu buat olahraga, main-main, ya. Olahraga gitu. apa tuh kalau boleh tahu? Semua lagi, basket, tenis, bola, pedal sekarang lagi trending juga. Yang aku nggak bisa cuma berenang, itu aja. Oke. Ayo. Baru tahu ya, padahal temennya. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Erlangga Aridharma, boleh dipanggil Langga tadi. Selain di Minutes of Manager, kesibukannya di industri job platform sekarang gitu. Kalau tadi Ivin di OTT, saya di job platform, lumayan berbeda secara industri, tapi hobi sama ya, kita sobat sporty juga gitu. Hobi sama. Cuman mungkin kalau Ivin sportnya tadi beregu, aku kebalikannya nih, justru sport-sport yang nggak beregu gitu. Apa tuh contohnya? Diving, climbing, shooting, boxing gitu. Jadi cowok-cowok sporty nih, cowok-cowok sporty kita hadirkan di sini. Oke. Gitu. Status hubungan? Status kita upayakan yang terbaik. Oke. Bismillah. Berikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita tuh mau ngebahas tentang pilih mana sih, kejar deadline atau kejar cewek. Intinya kita mau breaking stereotype kalau manajer tuh nggak ada waktu buat cinta. Apakah betul atau betul ya? Kita bahas nih, kita mau kulik-kulik nih. Bener nggak sih banyak yang nganggep jadi manajer tuh nggak ada waktu buat mikirin hubungan pribadi. Nah, gimana kalian menanggapi stereotype itu? Oke. Gitu. Aku nggak sepakat sih sebenarnya. Ini at the very least mungkin nggak cuma dari aku, mungkin dari teman-teman aku yang aku perhatiin juga. Sebenarnya isunya adalah bukannya nggak punya waktu untuk, nggak punya waktu untuk memikirkan, tapi lebih ke nggak punya waktu untuk mengupayakannya. Mikirin pasti mikirin banget, lagi capek nih, deadline tinggi lagi, stress levelnya tinggi. Itu at the end of the night pasti akan ngerasa, aduh masa hidup gue gini-gini aja gitu kan. Really need someone to rely on. Dan itu sih yang menurut aku sebenarnya semua orang tuh at the end pasti akan butuh pasangan juga sebenarnya. Terutama sandwich level manager, pressure dari atas, pressure dari bawah, dan itu quite tiring. Kalau menurut aku juga, mungkin sebenarnya bukannya soal nggak punya waktu. I'm pretty sure teman-teman mungkin ada waktu yang mungkin lebih dipilih untuk pakai buat nonton film, atau main game misalnya, nyampe rumah hangout sama teman-teman. Mungkin menurut aku ada stereotip yang perlu di breakdown kali ya. Rasanya mungkin kalau misalnya udah kebayang duluan, aduh mau nyari cewek, mau punya pasangan, itu kelihatannya too much hassles, yang bikin kita mager duluan, ribet duluan. Gitu sih kalau dari aku rasanya. Iya, benar sih. Kalau Langga? Sama sih, kurang lebih sama. Maksudnya teman-teman tuh sebenarnya mungkin bukannya tidak punya waktu ya, tapi kayak ada kayak some self-limiting belief gitu loh yang kalau aku rasa gitu. Jadi kayak ntar dulu deh nikahnya, ngejar karir dulu supaya ini hidupnya enak gitu. Ada certain standard yang, oh aku harus achieve ini dulu gitu. Walaupun sebenarnya standar itu tuh semu gitu kan, nggak ada gitu. Itu standar yang kita ciptain sendiri gitu karena pengalaman mungkin masa kecil, terus habis itu social structure dan lain segala macam gitu. Tapi intinya sebetulnya ya nggak ada gitu. Tapi kita aja yang tidak mau mengupayakan itu gitu sih, karena mungkin emang nggak sadar gitu sih. Effortnya ya, kayak if you don't do it then
when gitu, then how it's gonna happen, benar nggak sih? Nah, lanjut nih ke pertanyaan kedua nih. Mungkin lebih buat Ivin kali ya. Spesial. Kan masih exclusive question nih. Single nih. Bener nggak? Single dan mengupayakan. Mengupayakan. Banyak yang bilang kerja keras dulu nih, baru mikirin pasangan. Setuju nggak sama pandangan itu? Atau menurutmu malah bisa kayak, kalau gue upayakan, bisa nih mereka jalan berbarengan? Oke, menarik. Menurut aku ini tergantung. Tapi at the very least kalau di aku, sebenarnya ngerasanya itu lebih cenderungnya butuh apa ya? Aku itu ngerasa kalau aku bisa perform sangat baik di kantor, itu kalau punya the perfect supporter behind me. Ya, fisiknya perempuan tentunya. Dan jangan Ivin, langga lagi. Ya, ada perempuan yang bisa ngedukung aku, itu aku bisa fokus di kerjaan, bisa ngerasa someone got my back, mau itu kerjaannya sepusing apapun, ngerasa bisa ngelakuin apa aja. Dan tapi ada juga aku perhatiin dari kebanyakan teman-teman perempuan malah. Teman-teman perempuanku tuh kebanyakan malah mereka nyari cowok yang udah mapan. Mapan ini kan salah satu bagiannya adalah financially stable. Right? Dan itu ada juga teman-teman yang lain tuh mereka juga akan aware akan hal itu. Jadi mereka kayak fokus, gue kerja dulu deh. Mungkin jadi biar bisa dapetin cewek yang oke, semacam gitu kan. Jadi I think tergantung sama needs-nya juga, tapi aku encourage sih sama teman-teman semua juga itu buat sebelum memulai buat mencari pasangan atau memulai hubungan baru itu do a self introspection dulu. Biar tahu kita seperti apa. Terus juga yang kita butuhkan seperti apa, ya kan? Biar ternyata nggak salah pilih. Ataupun udah tahu kita butuhnya apa, kita masih mencoba bandel dan ternyata ujung-ujungnya nggak berhasil gitu kan. Jadi, I think itu menurutku yang perlu kita ketahui adalah itu dulu. Apakah kita maunya yang cantik banget? Ya speknya yang cantik banget lah, misalnya seperti itu ya. Kita harus punya modal juga untuk bisa menggapai hal itu. Kalau ada penekanan di situ, cantik banget lah. Kalau expect bidadari, tapi kitanya masih masih kurang ya. Masih kurang berupaya kan? Bener, kayak aduh sulit kan cuma jadinya. Bisa bermimpi ujung-ujungnya, bener nggak? Bener, tapi ada juga kan yang modelan kayak aku gitu. Aku lebih prefer buat mengupayakan bareng-bareng, capek sendirian. Jadi ya bareng-bareng, bukan berarti harus dulunya kerja, tapi at the very least I really need someone yang benar bisa supporting aku sih. Bersama-sama saling support lah ya, kalau kita lagi merintis, let's do it together gitu. Kita sukses bersama gitu. Jadi nggak ngerasa sendirian. Betul, itulah gunanya. Sekali nih Golden Ways. Ivin Golden Ways. Tapi Langga sebagai seseorang yang udah miliki pasangan nih, setuju nggak sama hal itu? Setuju sih, mungkin ini ya yang aku rasain sendiri ya, maksudnya cerita juga gitu, kayak ketika punya pasangan supaya mungkin kita bisa punya partnership yang long lasting partnership, karena itu partnership yang paling penting kan sebenarnya gitu kan, kita dengan pasangan kita gitu, kayaknya I think kita harus punya goals yang sama juga gitu kan, terus melibatkan dia di segala aktivitas kita juga. I mean kayak kalau misalkan kita punya hobi yang sama, itu pasti juga potensi atau tendensinya buat lebih long last juga lebih bagus gitu. Dan tadi yang Ivin mention juga agree sih gitu, dimana kayak kita mengupayakan bareng-bareng gitu, jadi enak jalannya tuh bareng-bareng gitu, bukan kayak dia udah di sana and then kita trying to catch up gitu. Karena kalau misalkan kayak gitu, I think nggak sehat hubungannya, since dari awal udah melihat ada perbedaan status atau perbedaan power di situ gitu, yang harus gapnya itu harus di fulfill gitu kan gitu. Ya kalau misalkan terfulfill gitu, kalau misalkan enggak gitu, itu wah I think konfliknya akan terus-terusan gitu. Jadi cari sefrekuensi juga, biar grow up-nya bareng, punya pemikiran yang sama bareng-bareng gitu kan. Dan nggak mesti satu dimensi sih. Tadi kan misalkan di-mention kayak mature secara materi gitu kan, itu satu dimensi, uang gitu kan gitu, atau material gitu. Tapi sebenarnya kan juga ada kedewasaan dan lain-lain gitu ya, a mix of all of those lah gitu. Betul. Menarik sekali. Keren jawabannya. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalian tuh sebagai manajer pasti kan harus ngerasa gue harus kasih terbaik nih, either professionally ataupun mungkin personally gitu. Pernah nggak sih misalnya ya ada event nih, kerjaan nih dalam hari itu, tapi at the same time lagi anniversary juga, itu kan dua-duanya sesuatu yang penting gitu kan.
Pernah nggak sih kalian ngalamin hal itu dan gimana kalian ngadepinnya? I think let's start with Rangga. Boleh dong, silakan. Ya tentu pernah lah, itu I think semua orang yang berpasangan juga pasti pernah ngalamin itu. Terus habis itu nggak mau stereotyping, mungkin salah satunya kayak bete gitu kan, misalkan nggak kok kamu lupa, atau misalkan kamu ngorbanin yang lain gitu. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya aku selalu ngeliat dari namanya itu cost to benefit ratio-nya gitu. Jadi seberapa untung sih kalau misalkan aku sacrificing sesuatu gitu, karena nggak bisa kita dapetin semuanya itu. Nggak akan pernah terjadi, mau ngelakuin apapun tuh pasti harus ada yang di sacrifice gitu kan gitu. Nah, ya udah tinggal dibicarakan baik-baik dengan pasangan dan semua stakeholder, baik itu partner kita di kerjaan juga gitu. Ditimbang-timbang aja gitu kan, pasti kita juga bisa sense checking kan, kayak misalkan misal ini anniversary nih, atau misalkan nggak cuma pasangan deh, misal udah berkeluarga terus habis itu anaknya bertanding di kompetisi gitu misalkan gitu, tapi kita at the same time kita harus present ke klien gitu misalkan. Kalau menurut aku sendiri, mungkin prioritas orang beda-beda, tapi kalau menurut aku sendiri family comes first gitu. Dan aku terapin itu juga ke ibuku, ke adik-adikku saat ini seperti itu gitu. Jadi momen-momen seperti ini kan momen yang sangat penting dan nggak akan terulang lagi gitu. Right? Dan kalau misalkan kita di company itu kan everyone is replaceable menurutku ya gitu. Cuman persepsi keluarga kita, anak, saudara, ibu, siapapun lah, orang sering satu kita, itu matters ke kita dan itu akan sampai akhir dan irreplaceable gitu loh. Maksudnya kayak kalau akan sangat sedih kalau misalkan kita udah berkeluarga gitu, tapi momen penting and then kita nggak bisa hadir, terus habis itu yang diingat terus-terusan gitu. Padahal sebenarnya pengorbanan itu dilakukan juga buat keluarganya gitu, tapi nggak dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi kalau aku balik lagi ke pertanyaannya, sorry ini lumayan panjang gitu, gitu. Tapi satu sense check, mana yang paling bobotnya paling oke gitu ya, maksudnya paling berat gitu. Terus habis itu cost to benefit rasionya mana gitu. Kalau misalkan ini jadwal ngedate tiap minggu gitu, tapi di sini aku harus present nih gitu. Ya udah kita kompromi lah sama pasangan, kita datang ke acara kerjaan gitu. Toh ini juga benefitnya untuk keluarga gitu kan, untuk kita masing-masing juga. Tapi kalau misalkan ini sesuatu yang penting, anniversary atau misalkan ada milestone penting ya, udah mending ambil cuti aja deh gitu. Sweet banget ya. Sweet, family guy. Family guy ya. Kalau kamu sendiri gimana, Ivin? Sama, family guy juga. Oh gitu. Tapi tadi dia mention sense check ya. I think pertama tadi mention being perfect on both career sama love life. Being perfect on career for me yes, karena profesionalitasku di sana juga. Yeah. Dan buatku tuh berkarir itu sama kayak kita lagi put on a show on a stage. Pakai make up, pakai properties, second wardrobe, dan pakai topeng. Dan ekspektasi aku dan yang sama ini aku coba pelajari dan amati dari teman-teman, itu butuhnya adalah seorang pasangan yang emang kehadiran itu ada di behind the stage, atau lebih ke my private area, dimana aku nggak perlu jadi perfect, be vulnerable. Jadi benar-benar kayak ya udah mau kentut aja gitu. Gak expect sih ngomong gitu, tapi oke. Contohnya sangat konkret. Jadi ya nggak usah perfect, nggak usah jaim. Itu, iya, gitu ya. Jadi nggak harus sejaim itu, karena jaim atau being perfect itu that's too tiring. Too tiring, exactly. Right? Dan kalau dari aku, dari approach selama ini emang sama, sense check dulu first. Yang mana yang mungkin kalaupun bare minimumnya adalah yang mana yang less harm. Lebih less harm yang mana? Apakah pekerjaan ini bisa ditinggalkan? Kalau enggak, aku akan, kalau sama pasangan aku selalu mengutamakan dua hal, komunikasi sama kompromi. Jadi itu apakah hal ini masih bisa dikompromikan? Kayak misalnya ternyata ini penting banget nih, bos besar nih harus entertain or anything gitu kan? Itu aku harus mencoba buat kompromi. Kalau ternyata masih ujung-ujungnya ngambek juga, ya udah kita find another alternative, misalnya buy her something or anything later on. To make up gitu ya. Bahkan kebanyakan sekarang kalau beredar di teman-teman aku yang udah menikah, itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jangan ya, dia jangan dilakuin. Aku sebagai istri tidak setuju dengan hal itu. Jangan ditiru. Tidak baik gitu. Iya sih, tapi lebih ke kompromi sih jadinya ya. Ya, penting kompromi dan dikomunikasikan lebih awal. Kalau aku sih gitu ya. Sebagai cewek gitu. Oke, Langga mungkin bisa ceritain nggak gimana sih awalnya
ketemu pasangan meskipun jadwal kerja yang padat? Oke, jadwal kerja yang padat. Kalau aku tuh sebenarnya kalau ada yang orang bilang work-life balance, sebenarnya kalau aku work-life integration gitu, jadi integrated sebenarnya, bukan balance. Tapi karena aku suka ngerjain apa yang aku kerjakan gitu. Tapi aku juga aware bahwa satu kerjaan ini atau apa yang aku kerjakan tuh bukan my whole personality gitu loh gitu. Dan aku nggak mau aku pun juga nggak mau menilai orang berdasarkan dia kerjanya apa gitu. Jadi misalkan Ivin adalah ini, itu aku nggak mau gitu. Karena kita multidimensi kan gitu. Ivin punya hobi apa segala macam. Begitu pula aku gitu. Aku juga selalu nyari waktu buat ngerjain hobi-hobiku gitu. Tapi at the same time aku juga suka dengan apa yang aku kerjakan gitu. Nah, dengan itu aku melihat waktuku tuh tidak terlalu aku gimana ya cara ngomongnya? Tidak diperbudak oleh waktu gitu. Aku nggak suka gitu. Jadi aku yang menentukan aku occupied apa enggak. Dan kalau misalkan aku sibuk, aku ngerasa aku punya kontrol di situ gitu. Karena aku memilih waktu itu untuk aku fokus dan sibuk gitu. Jadi nggak pernah ada perasaan kayak, waduh nggak ada waktu nih gitu. Kalau aku personal, orang-orang kan beda-beda ya secara personal gitu. Jadi aku menentukan waktuku sendiri. Toh aku juga ngejalanin hobi dan apa yang mau aku kerjakan. Sehingga di situ dan yang aku suka juga adalah kenalan sama orang gitu, sehingga di situ aku bisa menentukan possibility-nya. Nah, kenalan sama orang, networking, kenal event, kenal apa segala macem, di situ kenal salah satu orang yang bisa ternyata sekarang jadi pasanganku gitu sih intinya gitu. Lumayan panjang ya. Gitu. Cinlok yang diupayakan gitu. Lebih ke karena aku suka ngobrol sama orang siapapun itu gitu, even kayak misal mbak-mbak yang di depan gitu kan, atau bapak-bapak lagi jualan siomay itu aku ajak ngobrol gitu. Jadi kalau orang misal lagi naik ojol gitu kan nggak suka diajak ngobrol, nah justru aku suka gitu. Bukan aku entertain tapi unik ya punya perspektif kayak gitu. Dan ternyata dari situ ya ketemu deh gitu, ketemu bisnis partner, ketemu partner beneran gitu. Ketemu teman-teman baru. Exactly gitu. Kalau Ipin? Contoh social butterfly. Iya, banget ya ternyata ya. Sama juga. Sama gitu. Juga. Terkait apa tadi, sorry? Ketemu pasangan di tengah-tengah waktu yang padat banget gimana? Gimana caranya ketemu? Kalau aku balik lagi komunikasi dan kompromi. Oke. Selalu mengutamakan akan hal itu. Sesimpel sempat punya pasangan yang emang kesibukannya bahkan lebih sibuk dari aku. Jadi before the day start bahkan kita udah mengkomunikasikan kayak agendamu apa besok. Oke. Sama-sama biar tahu agendanya seperti apa. Jadi saling tahu agendanya pack, jadi kita nggak akan expecting di chat atau ditanyain kabar or anything dan lainnya. Saling respect lah ya. Saling respect, dan once kita mungkin lagi ada punya waktu atau misalnya nggak punya waktu banget, kadang emang mulai ada keluhan. Kalau kita nggak ketemu or anything, baru mulai kita kompromi. Dan tadi dimention sama Langga juga prioritizing juga. Jadi kita punya kontrol akan waktu kita sendiri. Betul. Jadi kadang harus ada yang dikorbankan, dan itu put her as a priority waktu itu sih. Asik. Ada yang mau diceritain lagi mungkin? Enggak dulu. Mungkin nanti. Dipancing-pancing lagi. Oke. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau ada stereotype di sekitar kalian, apalagi kan kalian nih managers dari MOM, managers community, jadi kan di top level lah ya bisa dibilang member-member di community kalian gitu. Pernah nggak sih kalian dapat kayak stereotip atau tanggapan dari orang-orang kalau manajer itu cuma fokus ke karir aja nih, nggak peduli soal hubungan. Dia tuh manajer, dia pasti di kantor sampai malam gitu. Pernah nggak sih? Gimana cara kalian buktiin itu kalau itu nggak benar? Pernah, dan aku pernah ngerasain hal itu gitu. Jadi again mungkin Langga yang sekarang yang tadi aku omongin itu kan proses dibentuk akhirnya punya perspektif kayak gitu. Tapi waktu pas masuk dunia kerja, terus awal-awal gila kerja itu ya persepsinya atau perspektif yang aku punya tuh sama gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada waktu gitu. Aku nggak punya kontrol terhadap power aku sendiri. Nggak punya kontrol terhadap waktu aku sendiri. Ya simply karena pada saat itu aku ternyata punya self-limiting belief itu gitu. Dimana kalau misalkan mau punya pasangan atau misalkan mau berkeluarga harus reach certain level dulu, certain standard gitu. Jadi akhirnya menyiksa diri sendiri gitu, mengejar happiness gitu. Padahal kan katanya
happiness tuh nggak boleh dikejar gitu kan, karena kalau selalu mengejar, orang yang selalu mengejar tidak akan menemukan gitu kan, karena seorang yang selalu mencari tidak akan pernah menemukan gitu. Jadi emang harus dijalanin gitu. Nah ketika ini kan ngadepin konflik apa segala macam, barulah terbentuk pemikiran kayak gini. Jadi menurutku stereotip tersebut mungkin benar karena aku sendiri mengalami hal itu, dan aku ngerasanya kayaknya banyak juga orang-orang yang punya persepsi seperti itu gitu. Yang walaupun sebenarnya kalau ditarik motivasinya itu bagus banget gitu loh. Dia kan mau mengupayakan yang terbaik untuk pasangannya dan keluarganya nanti gitu. Cuman ya again ternyata itu bukan sesuatu yang sehat gitu. Pemikiran yang sehat harus di-tweak lah gitu. Gitu. Questionnya apa tadi? Setuju kah dengan terlalu terpesona sama jawabannya Langga nih kayaknya Ivin nih. Tapi ya, sepakat. Pertanyaannya adalah, pernah dapet stereotip nggak sih kalau manajer tuh fokus banget ke karirnya terus nggak ada waktu buat hubungan? Itu bahkan belakangan ini dapat juga. Serius? Karena di pekerjaanku sekarang ini emang ya entertainment industry kebanyakan kerjaan itu malah during weekend. Okay. Dan bahkan di saat orang-orang lagi having fun, aku out there nobar sama teman-teman bola, teman-teman basket pagi-pagi. Not really have time buat mengupayakan, tapi at the end aku pasti mengupayakan juga. Ternyata kayak yang dibilang sama Langga juga, dengan being a social butterfly, itu potensial partner tuh bisa kebuka dari mana aja. Pintu-pintu opportunity bisa kebuka dari siapapun. Dan itu yang tadinya teman-teman aku pada ngira, Mas, kalau lu kerja mulu, lu kapan nyari pasangannya? Aku cuma ngomong satu, bantuin gua. Bantuin bisa gua. Lewat bus juga bisa loh. Suka, teman-teman di kantor bahkan udah tahu kalau misalnya kayak gitu, ditunggu operannya ya. Kita anak bola kan, operan cantik biar aku bisa terima dan tinggal golin. Oh gitu. Oke, pansnya boleh juga ya. Iya, jadi emang dari tinggal golin gitu. Iya, opportunity bisa kenalan, bahkan jodoh bisa jadi datangnya dari siapapun. Betul, bisa kenalan dari teman, cinlok dari app. Bener, bener. Juga bisa. Well, at the end, ujung-ujungnya dari awal dikirain nggak punya waktu, atau bahkan sibuk banget dengan kerjaannya, teman-teman sekarang ngerasa kayak, Mas Ivin cewek mulu sekarang. Ya, nggak ada waktu, tapi kan kita kayak spend time banyak banget tuh di HP gitu kan. Mengupayakan. Iya kan, nah terus kayak di HP pun tuh bisa jadi opportunity buat kita pun mencari jodoh. Bener, gitu. Dan kalau di aku sebenarnya juga udah kayak, umur-umurnya juga kali ya, udah mulai tired. Setelah mencoba ketemu sana-sini, yang ternyata agak sulitan juga, itu platformnya banyak sekarang. Kalau buat aku itu, selain kita emang bisa, like us, kita join community, almost any kind of community sekarang ada. Dari community komik dan lain itu ada semua. Dan obrolan passion driven tuh sangat menarik. Tapi challenge-nya ternyata tinggi buat bisa get to know each other lebih baik dari offline ini. Karena pertama kayak aku sulit nih, dia udah nikah belum ya? Karena jujur gitu aja, ya. jujur aja kesininya ternyata mungkin dari pihak aku juga banyak yang ternyata udah pernah menikah, atau udah menikah, atau ternyata emang dari, misalnya aku into horoscope, aku jadi nggak tahu tuh kalau dia zodiaknya apa ya. Gitu. Bisa misalnya yang kayak gitu-gitu, dan hal-hal lain dari interest pun juga nggak kelihatan. Dan kesininya aku juga mulai, karena lagi sibuk-sibuk kerja nggak ada waktu, jadi emang nyari alternatif like tadi, prioritization, mengupayakan yang penting. Ternyata ketemu banyak-banyak opsi, kayak misalnya ada marriage app like us. That's why that's very helping. Dengan langsung dikasih tampilan juga kan, kita bisa tahu personality-nya seperti apa. Bukan personality sih bilangnya, perks-nya, karakteristiknya seperti apa yang kita nggak bisa ngeliat ketemu langsung. Kan agak enak juga pas aku ketemu, Mbak, udah pernah nikah belum sih? Iya betul. Dia enak. Zodiaknya apa? Pas ketemu langsung. Ya, jadi ENFJ ya gitu kan. MBTI-nya apa gitu kan. kan. Mungkin kita nanyain dong. Terus bahkan aku ada momennya aku dekat sama orang, itu saking aku nggak tahu mesti nanyanya apa tuh, alus-alus kayak ulang tahunnya kapan sih gitu-gitu. Biar tahu zodiaknya apa. Misalnya zodiaknya apa dan lain-lain gitu. Jadi ya too much hassle lah, ternyata dibantu. Dipermudah juga, ada dibilang shortcut banget. Jadi kebantu tackling that much hassles buat benar sih, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada teman kalian nih yang managers juga atau professionals juga dan ngerasa kesulitan buat membuka hati nih, mungkin dia belum ada kayak gue harus waktunya nih gue membuka hati. Mereka sulit nih buat membuka hati karena kesibukan kerjaan. Apa yang bakal kalian sampaikan ke mereka? Apa bro? Dioper mulu pertanyaannya. Mikir dulu. Jadi tapi intention dia emang udah nyari. Dia mau nyari, tapi
Atau gimana? Atau dia bahkan belum ada intention mungkin sama belum sekali? ada intention. Belum ada intention sama sekali. Kalau ini aku sharing kali ya, mungkin karena nggak ada yang benar atau kayak ini yang cara yang paling tepat gitu kan gitu. Mungkin yang bisa aku share sendiri waktu pas aku mengalami masa-masa itu sebenarnya ngelihat ke diri sendiri sih. Maksudnya apa sih yang mau diinginin, apa yang dicari gitu kan. Tadi kan kayak dulu tuh pernah sebenarnya, mungkin cerita dikit ya Syakira. Waktu pas kerja di salah satu company lah, bukan yang sekarang gitu. Tuh pernah sampai jam 3 pagi gitu kan, almost every day gitu. Terus pernah mimisan juga gitu, terus kayak pernah muntah berdarah, kayak very toxic gitu. Dan nggak sadar akan hal itu, dan bukan yang kayak ngeluh gitu, enggak ya gitu, tapi kayak aku benar-benar harus ngerjain ini, aku harus orangnya lumayan perfeksionis juga gitu, jadi kayak aku harus kasih yang terbaik dan lain segala macam. Akhirnya sampai menyiksa diri sendiri. Nah, sampai to the point sampai psikosomatis kan, sampai mimisan, sampai muntah darah dan lain-lain. Terus di situ mulai sadar tuh kayak apa sih yang dikejar gitu kan? Apa yang aku mau gitu? Apa yang aku cari? Emang harus ke arah sana kah? Apakah ini bisa dilakukan bareng-bareng atau apa gitu? Apa this is the only way yang emang aku harus go through atau gimana gitu? Dan ternyata ketemu, aku harus nyari inner peace aku gitu. Inner peace aku, self love, bisa hadir sendiri tanpa ada atribusi lain. Jadi langga pribadi, langga nggak perlu langga harus dengan pasangan siapa, atau langga dengan mengerjakan apa gitu. Once aku tahu terhadap self agency aku sendiri, di situ terus coba bikin goals-nya atau priority-nya. Setelah ini apa nih steps yang aku mau gitu. Jadi kalau misalkan tadi belum ada intention, ya I think perlu ngeliat ke diri sendiri dulu, satu, apa yang dimau. Kalau misalkan ternyata belum mau mencari pasangan, ya udah nggak apa-apa juga gitu kan gitu. Mungkin next time gitu. Tapi kalau misalkan aku ternyata udah siap nih dalam semua maturity udah siap, finansial udah siap gitu. Tapi emang belum ada ini gitu. Ya bisa diplottingin juga kayak Ivin bilang, bisa dari app ya, marriage app kayak Moose gitu, atau misalkan bisa dari teman dan lain segala macam gitu. Cuman perlu tahu apa yang dicari dulu sih, I think gitu. Iya benar, sama. Gak ada gunanya kita belajar mencintai orang lain kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri. Benar nggak? Keren. Jadi highlight. Jadi timeline. Nah, buat Ivin nih pertanyaannya. Sorry nih, masih single kan? Masih single dan mengupayakan. Dan mengupayakan. Apa sih cara menarik yang kamu coba buat tetap membuka peluang buat kenalan sama orang baru tanpa harus merasa overwhelmed dengan kerjaan kamu? Oke. Karena kalau dari aku pribadi, karena kebetulan itu kerjaannya itu emang interacting with people. Oke. Dari itu tadi pekerjaan juga. Tapi aku juga tadi udah mention juga ya, cukup membuka banyak pintu, nebar jalan. Nggak nebar jalan kok. Jadi emang hati backfire itu. Channelnya banyak yang bisa kita pakai sebenarnya. Sama kalau misalnya kalau teman-teman sales kan, itu yang dicari utama adalah leads acquisition. Itu yang aku coba breakdown dulu itu adalah gimana caranya aku bisa dapetin leads. Dan sama kayak sales, teman-teman sales bisa dapat leads dari baik itu dari offline activity atau bahkan kegiatan-kegiatan online kayak telesales dan lain-lain, nyari LinkedIn. Dan itu kurang lebih sebenarnya analoginya sama effort-effortku buat mencari pasangan yang potensial ini. Offline aku join any kind of community. Tadi di-mention aku suka olahraga. Aku olahraga itu segitu banyaknya ikutan komunitas yang udah ada. Jadi setiap aku main tenis, ketemu orang baru, paddle, basket dan lainnya. Termasuk dengan join ke Minutes of Manager ini juga seperti itu. Yang tadinya awalnya aku diajak sama rekan kita, Nidia. Thanks to Nidia. Dia pertama cuma ngomong, Vin, ayo ikut potensial buat dapetin collaboration. Potensial buat dapetin. Oke. Itu collaboration juga kok itu. Lifetime collaboration buat lo di kantor gitu-gitu kan. He said buat kolaborasi kerja sih. Oke. Aku bilang kayak oke, ntar ya gitu. Terus dia bilang cakep-cakep. Baru tuh. Dia bilang cakep-cakep. Terus aku cuma balas satu kata, gas. Hooknya di situ tuh. Hooknya di situ.
Itu salah satunya dari offline. Dan mungkin yes, aku bisa mendapatkan koneksi baru di sana yang potensial juga ketemu waktu itu juga. Terus juga ternyata kegiatan-kegiatan terutama aku yang sebenarnya ambivert banget yang kadang juga cepat habis sosial energinya. Masa sih? Ada men. Ini 3 minggu belakangan gue nggak beredar kayaknya. Oke. Resetting. Full di rumah gitu kan juga. Dan itu ternyata juga masih actively pakai alternatif apa ya, mungkin lebih mudah juga, marriage app application juga kan, marriage application yang tadi itu aku tanpa harus spending my social energy itu bisa unlocking remotely. Iya bener remotely nyari leads gitu kan. Selain itu juga sama kayak analogi marketing lah, word of mouth juga. Tolong teman-teman guys, ditunggu operan-operan cantiknya seperti diterapkan itu. Tuh ke kehidupan personal. Cuman kenapa sekarang belum ada, berarti kemampuan aku buat converting from leads to sales itu kecil. Conversion rate-nya itu mungkin very low. Gak perform dong bulan ini dong. Gak perform itu. Success rate-nya perlu tinggi. Itu yang aku lagi berbenah sekarang ya. Oke ya, mudah-mudahan achieve lah bulan ini ya. Bagus nih. Nah, seru ya. Analogi marketing, sales diterapin semua ke kehidupan pribadi. Keren. Itu sebuah challenge dari bos aku kemarin sempat nanya. Sempat memperkarakan kan kenapa aku lumayan lama gitu kan. Lo bertugas buat ngejual produk kita, tapi lu nggak bisa ngejual diri lo sendiri. Mic drops. Iya, mic drop nih. Oh ya udah, jual diri deh. Nggak dong. Nah, gimana sih cara kalian ngejaga komunikasi yang sehat sama pasangan gitu? Apalagi kalau misalnya kalian sibuk kerja gitu. Pasangan kalian ngerti nggak sih kayak, oh sorry aku harus lembur nih malam ini. Gimana cara kalian ngekomunikasin ke mereka supaya mereka paham lah dengan kondisi kalian yang sibuk kerja itu? Oke, kalau dari aku balik tadi yang pertama, setelah aku introspeksi diri dulu, jadi tahu pasangan apa yang kira-kira cocok sama aku. Terutama kayak weekend aku kerja sampai malam, gitu kan masih kerja juga. Dari situ aku bisa mapping lah kira-kira yang seperti apa yang bisa menerima kesibukan aku. Jadi salah satu inisiatifnya aku bergabung ke ranah profesionalitas community ini, MOM adalah itu teman-teman yang juga berkarir. Wanita-wanita yang mereka to begin with juga emang udah sibuk. Jadi bukan yang emang how to put this, kegiatannya mungkin kurang begitu sibuk di kerjaan. Jadi potensi buat nyariin mulu tuh tinggi. Jadi emang nyari yang satu frekuensi, dan buat aku itu ya everyone can be a good listener. Tapi yang mahal buat aku adalah dia benar-benar tahu apa yang aku ceritain, paham, nggak cuma sekedar mendengarkan doang. Itu yang aku cari adalah yang mungkin sama kayak teman-teman wanita yang aku bilang, kebanyakan teman-teman wanita aku sekarang ini karena umur-umurnya juga nyari yang udah mapan. Bukan berarti matre, bukan. Tapi mungkin at the very least nyari yang mungkin selevel, sefrekuensi. Tahu kesibukannya seperti apa dan pressure-nya kerjaan seperti apa. Itu sih. Jadi yang aku utamakan sebenarnya. Biar nggak roaming lah ya kalau diceritain. Benar. Jadi benar komunikasinya lancar. Nggak timpang banget. Iya. Oke. Kalau setuju sama Ivin, cuman mau nambahin dikit sih kalau dari perspektifku. Kalau tadi Ivin kan bilang cari pasangan yang mungkin similarities-nya sama gitu kan, sehingga preferensinya juga most likely akan sama gitu. Itu bisa jadi satu hal gitu, maksudnya that could be a one way gitu, tapi juga the other way sebenarnya juga bisa sih, I think bisa juga, walaupun mungkin butuh effort yang lumayan lebih tinggi gitu. Kalau misalkan pasangannya benar-benar polarized gitu, kayak yang satu api banget, yang satu air banget, kan ada ya kita ngelihat gitu kan gitu, atau ya banyak lah gitu, yang ini kayaknya ceweknya sangat kemana-mana, cowoknya pendiam gitu atau apa gitu, dan aktivitiesnya benar-benar beda gitu. Itu bisa eksis, bisa maksudnya bisa sukses, bisa ada, bisa long last juga karena mungkin kompromi, again and again kompromi gitu kan, dan komunikasi and kompromi. I think itu essence-nya emang di sana sih gitu. Similarities bisa jalan lebih mudah gitu, tapi beda pun juga bisa as long as dua halnya tadi tetap disampaikan gitu kan, diobrolin gitu, komunikasi lancar. Oh, goals aku ini, goals kamu itu gitu. Gimana aku bisa helping you buat achieve goals kamu, dan kamu helping aku buat achieve goals aku gitu. Karena menurutku di misal berpasangan tuh nggak mesti blend in goalsnya jadi satu gitu, bisa aja masing-masing beda. Dan yang paling penting adalah aku mengejar ini happy bareng sama kamu gitu, dan kamu juga mengejar apa yang kamu kejar dan happy bareng sama aku gitu. Bukan karena kalau nggak ada aku kamu jadi nggak happy gitu, itu nggak akan sustain menurutku gitu. Jadi
harus sama-sama happy, sama-sama mengerti, kompromi apa segala macam gitu. Dan support. Yes, dan komunikasi. Betul gitu. Dicita-citakan. Nice. Keren. Belum pernah dengar Langga kayak gini ya, Ivin? Belum pernah mode serius soalnya. Mode serius, biasanya mode bercanda mulu ya. Oke. Nah, kalian kan udah manajer nih, udah panjang lah perjalanan dari awal karir kalian kan. Udah juga melewati misalnya cerita-cerita relationship yang mungkin naik turun gitu kan. Apa sih yang kalian pengen sampein ke diri kalian sendiri saat awal memulai karir dan hubungan? What would you say to yourself? Oke, gue ya. Iya, boleh sikat, Pak. Aku akan menyampaikan ke diri aku yang dulu itu, just believe in me. Just believe in yourself. Just be you. Gak usah maksain buat jadi perfect. It's so tiring. Dan ternyata emang kesininya rasanya itu genuinitas atau originality-nya itu yang ternyata cukup menjual buat diri aku. Gitu sih. Jadi just being me aja capek buat fulfilling ekspektasi orang-orang. Pakai topeng, pakai make up. Exactly. Harus tersenyum. Sama yang aku mungkin agak later on baru sadari juga. Teman-teman juga sempat nanya teman-teman aku, lo kenapa sih once lo udah punya pasangan mungkin agak akan berjarak dari teman-teman. I put herself, my lover as my priority. Aku pernah ngelihat satu kalimat di mana aku lupa, tapi nyampein itu adalah at the end of the night, she is the last person or the last thing yang akan aku lihat. Karena kebetulan aku tuh modelan tipe yang sebelum aku nutup mata, sebelum aku menutup hari, itu akan ada review sedikit, hari ini gimana ya? Hari ini tendensinya lebih oke atau bad or anything. Dan sebelum aku menutup mata, sebelum mengakhiri hari, itu dia adalah orang terakhir yang aku lihat. Dan atau kalau misalnya rezeki emang ya dia orang terakhir aku, she's the one I'm sleeping with, right? Jadi nggak cuma sekedar itu doang. Jadi ya itu. Apa? Terkagum nggak Langga lihat Ivin mode serius juga nih? Mode mellow. Jangan Langga yang baper ya. Mode mellow. Kalau Langga? Oke, pertanyaannya adalah apa yang akan kita katakan gitu ya ketika awal memulai karir dan hubungan. Beli Bitcoin. Ingetin gue dulu ya. Iya, kaya raya sih. Harus gitu. Tidak scam beli, udah beli. Benar. Oke. Kalau aku mungkin apa ya? Lumayan klise sih, kayak kan ada pepatah tuh yang bilang kayak jangan mengejar kupu-kupu, create your garden gitu. I think itu sih kayak don't chasing happiness but create a new one gitu maksudnya gitu. Karena most likely dulu permasalahan hidup ya atau headache yang aku alami itu kayaknya karena I'm trying to pursuing a happiness gitu loh gitu, kayak pengen dapat duit sekian, pengen dapat jabatan sekian, and then therefore aku baru bisa happy gitu. Dan ternyata aku ngejalanin a very miserable life gitu karena selama itu nggak pernah ngerasa happy gitu, atau pengen kayak punya pasangan yang begini. Sebelum punya pasangan aku nggak happy gitu. Setelah dipikir-pikir lagi, sekarang ngerasa ya salah, harusnya sekarang every step itu kita harus create happiness itu sendiri gitu. Dan hidup tuh jadi lebih indah, kayak even makan siomay pinggir jalan gitu pun juga jadi kayak sebuah blessing gitu sekarang gitu. Kalau dulu kan kayaknya aduh ngerasa ngenes banget apa prihatin gitu. Cuman sekarang jadi kayak happy gitu. Terus mau jalan kemana-mana misalkan misal sama pasangan gitu ya gitu. Kita belum bisa kesini nih, kita kesini dulu ya nggak apa-apa. Kita trying to having fun dengan condition yang ada, karena ketika nanti kita juga tumbuh, kita juga akan kepikiran masa-masa lalu gitu. Kayak sekarang contohnya pasti kita kepikiran dulu pas SMP, SMA, jajan di kantin gitu kan gitu. Jadi I think itu sih gitu, jangan terlalu pursuing happiness gitu, tapi try to create a new one sih. Iya, pas kita sekolah pun kita mikir, aduh nggak sabar kerja nih. Ya betul. Padahal pas kita udah kerja, dulu nongkrong, main sama teman-teman tuh seru banget. Kehidupan sebelum tekanan. Betul. Oke, anyway, buat ini pertanyaan terakhir loh. Buat teman-teman yang ngedengar podcast ini dan masih ngerasa ragu buat membuka hati, either hubungan atau karir, apa sih yang mau kalian sampaikan ke mereka untuk mendorong mereka supaya berani mencoba nih? Silakan, mungkin ke kamera. Dari aku lagi mengingatkan buat pelajari dulu diri kamu, kondisi kamu seperti apa.
concernnya dari aku adalah bukan mengenai effortnya. Untuk effort buat mencari orang baru itu sebenarnya menurut aku so-so lah, gak sesulit itu. Banyak kok sekarang platform-platform buat marriage app yang bisa mempermudah kamu. Cuman concernnya dulu di kamu. Aku nggak tahu cerita kamu di belakang seperti apa. Apakah kamu punya trauma atau baik itu dari orang tua, dari masa lalu dengan pasangannya atau apa, aku nggak tahu. Kalau butuh bantuan, seek help for anyone. Banyak sekarang opsinya. Dan jangan memulai sebelum kamu sudah selesai. Karena traumamu itu bukan alasan buat kamu bisa melukai orang lain atau bahkan memberi trauma kepada orang lain. Mantap. Maria Teguh ya. Coba Langga gimana? Wah, oke. Kata-katanya. Agak berat ya habis itu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini kasih paham. Oke. Kalau menurut aku sih mungkin observe and explore internal and also externally sih gitu. Karena internal kita cari tahu dulu, maksudnya tadi Ivin udah mention gitu, selesaiin dulu trauma-trauma kita gitu, terus tanya ke diri kita, inner child kita, apa yang kita mau, segala macam, apa yang kita cari gitu. Karena ketika kita udah tahu itu, baru deh kita bisa mencari dari luar tuh apa gitu, setelah kita tahu diri kita sendiri gitu. Dan ketika, kita misalkan udah tahu gitu ya, terus biasanya kan teman-teman kayak, takut deh kenalan gitu, atau misalkan kayak, ntar kalau misalkan gagal gimana, ntar kalau gimana. Kamu nggak ngelakuin apa-apa, kamu udah pasti gagal gitu loh. Iya gitu. Ya jangan kayak gitu, coba aja dulu gitu, explore aja gitu. Dan menurutku setelah aku mencoba ya, aku nyoba banyak banget, nyoba hal apapun banyak banget. Yang aku dapetin malah justru jauh lebih banyak gitu. Maksudnya bukan kayak, ternyata aku gagal ini apa segala macam, tapi aku ngerasa aku bertumbuh gitu dalam aspek apapun. Soal asmara juga seperti itu gitu. Jadi I think itu observe, explore, internal, external gitu. Gitu sih. Wow, pilih 50.000 atau kata-kata hari ini 100.000 yang sudah boleh pulang. Oke, seru banget Ivin, Langga obrolannya. Sama-sama, kita nggak berasa udah sampai ke pertanyaan terakhir nih. Kalau gitu, makasih banyak atas waktunya. Masih pengen ngobrol lagi? Masih pengen ngobrol, kita lanjut lagi apa? Ya kan mau riset katanya, bener. kembali ke setelan pabrik kan. Tuh, kita riset dulu. Oke, kalau gitu makasih banyak Langga, Terima kasih, Ivin atas waktunya. that was nice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.